Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sobat-sobat Semaka, kembali lagi bersama saya Muna Sandi Alfareza sebagai host dengan rekan saya. Saya Lutfi Rakel Abralia, bisa dipanggil Lia. Kali ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ibu Istiana sebagai pengawas PAI Daerah Tuban dan juga Ibu Nini Fauziah sebagai pengawas PAI Daerah Tuban juga. Lalu kami akan beberapa mempertanyakan tentang School Religious Culture atau sekolah berbudaya religi. Yang pertama, saya akan menanyakan tentang menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan School Religious Culture atau sekolah berbudaya religi? Untuk sekolah religious culture atau sekolah berbudaya religi adalah yang mana kita mengharapkan semua sekolah itu anak didiknya atau yang ada di lingkungan daripada sekolah tersebut itu adalah berbudaya agamis karena agamis Islam. Itu harapan kita. Jadi tidak hanya siswanya, tetapi semuanya yang ada di dalam lingkungan tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang mana nanti juga ada anak-anak yang beragama non-muslim. Sehingga kita tetap, walaupun sekolah religious culture, maka kita tetap untuk menampung daripada anak-anak non-muslim. Karena di dalam Islam, ya kita harus saling menghargai atau menghormati. Jadi untuk SKD ada sekolah yang berbudaya Islami, itu harapan kami atau diharapkan bahwa keluarga, sekolah, jadi anak-anak, siapapun stakeholder yang ada di sini itu mempunyai budaya Islami. Jadi mulai dari sopan santunnya, cara berpakaiannya, cara apa saja itu berbudaya Islami. Jadi tidak meninggalkan akhlakul karimah. Jadi intinya anak-anak itu biar saling mengingatkan dengan temannya, mungkin ketika beli jajan, terus ada anak makan dan minum sambil berdiri lah, itu kalau budaya itu sudah tertanam di lembaga sini, maka akan saling mengingatkan. Dan itu harapannya tidak hanya di lembaga saja, tetapi akan berdampak ketika di rumah anak-anak juga seperti itu, dan bahkan bisa mempengaruhi teman-teman yang lainnya, mempengaruhi keluarganya. Jadi harapannya yaitu tadi anak-anak SMA kan di luar, keluar dari SMA sudah bisa ini berakhlakul karimah, bisa ini seperti itu. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan SRC itu tadi berdampak kepada anak-anak. Lanjut ya Bu. Mengapa budaya religius penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah khususnya bagi generasi muda saat ini? Nah, ya. Iya. Karena kenapa? Anak-anak di sekolah itu kan penanaman akhlak. Memang yang pertama adalah di rumah. Yang kedua adalah di sekolah. Kalau di sekolah tersebut penanaman akhlak sudah kita terapkan, nanti akan terbiasa. Kalau di rumah saya yakin, di sekolah orang tua akan memberikan contoh-contoh seperti itu kan ya. Nah di sekolah kemudian juga sama. Maka nanti kalau anak-anak di sekolah itu sudah anak-anak itu merupakan akhlak, merupakan budaya daripada anak-anak. Nanti dimanapun anak-anak berada, tetap mereka akan berakhlakul karimah. Karena kenapa? Akhlak itu lebih penting daripada ilmu, sebagaimana Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga di pendidikan inilah, di lembaga inilah tempat kita membentuk karakter kita nanti. Jadi kenapa di sekolah
apa tadi diterapkan membentuk akhlak Iya. karimah. Karena memang itu tempat yang paling tepat. Karena banyak sekarang anak-anak itu bahkan kadang di lembaga sudah diterapkan model akhlakul karimah, pembelajaran yang bagaimanapun yang nanti akhirnya itu ke pembentukan akhlak. Tetapi banyak anak-anak sekarang itu kalau sudah di luar lembaga, di luar sekolah, di luar jam sekolah, di luar rumah, itu anak-anak kadang hal-hal seperti itu lupa. Iya. Lupa, itu banyak lupanya itu anak sekarang, apalagi kalau sudah pegang yang ini, Iya, yang benar. namanya setan gepeng. Kalau saya mengatakan ini Iya. adalah setan gepeng. Nah, itu kalau kita sudah ditanamkan dari rumah, dari sekolah, itu insya Allah walaupun pegang HP, pegang setan gepeng, tapi akan hati-hati apa yang dilihat. Mungkin sudah bisa memilih penting mana ini yang saya lihat. Nah itu, jadi maka di lembaga itu dia itu jangan bosan-bosan untuk mendengarkan itu ketika Bapak Ibu guru semuanya yang ada di lembaga ini selalu mengingatkan sampean untuk berakhlakul karimah, bersopan santun, harus saling dengarin. Nah itu sama jangan bosan-bosan ya itu, karena ya itu tadi maksudnya di lembaga itu memang yang paling tepat. Kecuali karena walaupun di rumah kadang di rumah kok sama yang di rumah ibu enggak aja, bapak enggak ada, tetapi kalau sudah tertanam itu insya Allah anak-anak. Iya. Lalu pertanyaan ketiga itu berdasarkan pengalaman Ibu, nilai-nilai religius apa yang paling penting untuk dibiasakan oleh para siswa di sekolah? Mungkin dari Ibu. Ya itu tadi akhlak, Apa? akhlak, budi pekerti, perbuatan. Akhlak itu kan suatu perbuatan. Iya, benar. Ya, akhlak itu suatu perbuatan. Akhlak itu munculnya dari mana? Dari mana? Dari kita sendiri. Dari diri kita, dari kita sendiri, tidak ada dari orang lain. Kalau diri kita sendiri itu sudah kuat, keyakinan kita sudah kuat, maka yang muncul adalah perbuatan atau akhlak. Akhlaknya tentunya akhlak yang baik. Karena akhlak itu kan budi pekerti kan ada dua, Iya. ada yang baik, ada yang buruk. Kalau kita sudah berakhlakul kalimah, insya Allah kita kemanapun berada, walaupun ada gangguan, walaupun ada cobaan, tetap kita berkeyakinan bahwa itu tidak baik. Karena sudah yakin Allah selalu melihat kita. Karena itu tadi munculnya akhlak adalah dari akidah. Akidah adalah keyakinan kita kepada Allah. Jadi sumbernya itu. Akidahnya kuat, akhlaknya pasti akan kuat. Kalau memang akhlaknya mungkin ya ada bla-bla yang kurang positif, karena itu akidahnya kurang kuat itu menurut saya. Apa peran guru, siswa, dan orang tua dalam membangun budaya religius yang baik di sekolah? Jadi peran pertama atau dari diri keluarga di rumah dalam iki yang memberi contoh di rumah orang tua juga intelijen di lembaga atau siapapun juga harus membawa. Jadi ini ia konsisten. Ketika kita mengajak berakhlakul karimah, kita mengajak apa saja itu ya harus memberi contoh. Seandainya sampean kelas 12 memberi contoh kepada kelas sekian, kelas 10 itu santan kalau hanya ngeloroi saja, tetapi santan ternyata ya jangan minum saka berdiri, ternyata kalian minum dengan duduk kan saka kok lari jadi contoh. Gitu. Yang terakhir, Megi, apa pesan dan harapan Ibu untuk kami sebagai pelajar agar dapat menjadi serta mengembangkan budaya religius di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari? Ya harapan saya, kalau saya tadi melihat ya baru masuk ya, sepintas saya nggak tahu tiap hari. Oh cocok ini. Ternyata pada saat saya masuk, anak-anak itu menyambut tamu dengan bersalaman. Dan harapan saya tidak hanya pada saat ini saja, tiap hari kita ketemu dengan siapapun, orang yang lebih tua, maka kita harus menghormati, menghargai, apalagi sama bapak, ibu guru dan tamu. Ya, paling enggak ya inilah, yang perempuan sama yang perempuan salim, yang laki-laki sama perempuan, karena kalian kan sudah
balekan ya, Iya. sesuai dengan fikih kita. Maka cukup segini untuk yang laki-laki. Iya. Begitu juga yang perempuan dengan yang laki-laki. Biasakan seperti itu. Insya Allah dimanapun kalian berada, insya Allah akan itu akan tertanam kepada kita. Dan pesan saya, kalian harus jujur, tanggung jawab. Kunci kesuksesan adalah jujur dan tanggung jawab dimanapun kalian berada. Karena kalian itu mendapat amanah. Ya enggak, Pak? Iya. Amanah dari siapa? Dari, yang pertama dari Allah. Iya. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban dari orang tua. Kalian di sini dapat amanah dari orang tua untuk mencari ilmu. Itu. Dan Dari sini juga mempunyai amanah untuk mengembangkan ilmunya, untuk mengamalkan ilmu yang kalian dapat. Ya, ilmu yang kalian dapat itu bermanfaat. Jadi kalian juga harus selalu menjaga nama baik keluarga, nama baik orang tua, termasuk harapan kami, harapan kita semua, kalian itu menjadi anak-anak yang soleh-soleh, yang ilmunya bermanfaat, yang ilmunya barokah, dan itu nanti kalau semuanya sudah diijabah oleh Allah, insya Allah SMK Kenderuan ini akan menjadi lebih besar dan lebih jaya dengan adanya budaya-budaya religi yang ditanamkan di sini. Iya. Itu harapannya. Berarti kesimpulannya itu school religious culture atau sekolah berbudaya religi itu bukan hanya tentang menjalankan kegiatan agama, gitu, tapi juga membiasakan sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur, disiplin, saling menghormati, peduli dan bertanggung jawab. betul, itu kuncinya. Asik. Terima kasih banyak atas Ibu Nini Fauzia dan Ibu Istiana kepada kami yang telah memberikan motivasi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kami semua untuk terus membangun budaya religius di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, ya Iya. sukses selalu ya. Iya. Eh,